aku akan membahas tentang reaksinya. Jadi tadi itu cara kerjanya, dan sekarang aku akan membahas reaksinya. Tadi reaksi yang dihasilkan itu yang ini nih, yang Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2-emin, dan juga di katoda tadi kita punya Cu2 plus ditambah 2-emin menjadi Cu. Nah, si reaksi ini, kedua reaksi ini kan bentuknya masih setengah reaksi ya. Jadi kalau kalian lihat bentuknya kayak gini, di anoda itu yang sebelah kiri ini, tadi yang merah, di katoda itu yang biru ini. Bentuknya masih setengah reaksi, oksidasi dan reduksi gitu. Nah, sekarang reaksinya akan kita gabung. Tapi sebelumnya aku akan nambahin kayak gini nih. Tambahin A dalam kurung min, terus K dalam kurung plus. Itu maksudnya untuk reaksi yang Zn itu adalah reaksi yang terjadi di anoda yang merupakan kutub negatif gitu ceritanya. Terus untuk reaksi yang Cu2 plus ditambah 2-emin menjadi Cu itu adalah reaksi yang terjadi di katoda yang merupakan kutub positif gitu maksudnya. Itu ya. Kenapa harus ditulis? Biar kalian tahu mana yang terjadi di anoda, mana yang terjadi di katoda. Itu. Nah, untuk menggabungkannya sama kayak kemarin ketika kalian menggabungkan di penyetaraan setengah reaksi. Jadi tinggal digabungin aja. Nah, di sini kita punya elektron di sebelah kiri dan elektron di sebelah kanan sama-sama berjumlah 2. Berarti elektron di sebelah kiri panah dan elektron di sebelah kanan panah juga bisa dicoret. Berarti di sini aku coret si elektronnya. Dan kalau kalian lihat sebelah kiri dan kanan panah udah nggak ada lagi yang sama. Jadi udah nggak ada lagi yang bisa dicoret. Gitu. Berarti ya udah tinggal digabungin aja semuanya. Di sini kita punya Zn fasanya solid ditambah Cu2 plus fasanya aquos menjadi Zn2 plus fasanya aquos ditambah Cu fasanya solid gitu. Nah, reaksi ini yang disebut dengan reaksi sel. Jadi nanti kalau di soal dimintanya tuliskan reaksi sel dari data percobaan ini misalnya, nanti kalian nulisnya kayak gini gitu ya. Kalau dimintanya reaksi sel yang ada di anoda, ya udah kalian nulisnya cukup yang Zn dalam kurung S panah Zn2 plus dalam kurung Aki ditambah 2-emin. Nah, cukup gitu. Kalau dimintanya yang katoda ya udah berarti tulis yang biru gitu. Tapi kalau dimintanya hanya reaksi sel aja itu berarti semuanya gabungan dari yang di anoda dan di katoda. Gitu. Itu untuk reaksi sel. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah materi tentang notasi sel. Jadi tadi judulnya reaksi sel untuk reaksi yang atas, nah sekarang disebutnya notasi sel. Notasi sel itu apa? Jadi sebenarnya notasi sel itu kayak nulis lagi reaksinya tapi versi singkatnya gitu. Jadi sama aja sebenarnya kayak reaksi, hanya versi singkatnya. Kalau reaksi kan ada tanda plus sama ada panahnya gitu ya. Nah kalau notasi itu nggak pakai tanda plus sama panahnya, jadi cukup sih komponen-komponennya aja. Jadi nanti kita akan nulisin Zn-nya aja, Cu2 plusnya aja, Zn2 plusnya aja, sama Cu tanpa ada plus sama panahnya. Intinya sih hanya gitu. Nah untuk menuliskan notasi sel, itu kita cukup nulisin kayak gini. Jadi di sini aku menggunakan garis apa ya, pokoknya garis yang gini lah, nanti kalian nulisnya cukup gitu doang. Garisnya ada yang garis 1 sama ada yang garis 2. Nah, garis 1 itu untuk memisahkan yang dalam satu reaksi. Jadi kan di sini kita punyanya reaksi anoda, reaksi yang terjadi di anoda, dan reaksi yang terjadi di katoda. Reaksi yang terjadi reaksi oksidasi dan reaksi reduksi gitu kan. Nah, untuk yang garisnya 1 itu untuk yang memisahkan jika sama-sama dalam satu tempat, misalnya dalam anoda, dalam katoda gitu. Terus kalau yang garis 2 itu memisahkan anoda dan katoda. Paham nggak? Jadi kalau di anoda kan di sini kita punya Zn sama Zn2 plus. Nah, si Zn dan Zn2 plus ketika kita tuliskan dibatasinya oleh garisnya 1. Karena dalam satu reaksi kan mereka. Tapi kalau misalnya kalian mau memisahkan antara Zn2 plus dengan Cu2 plus dan Cu, itu kan udah beda reaksi kan, yang satu di anoda, yang satu di katoda, berarti dibatasinya oleh garis 2. Nah, biar gampangnya aku liatin kayak gini. Jadi, untuk sebelah kiri kita tulisnya anoda, sebelah kanan kita tulisinnya katoda. Jadi, yang terlibat di anoda kalian tulisin di sini nih. Yang terlibat di anoda di sebelah kiri. Terus yang terlibat di katoda kalian tulisinnya sebelah kanan. Gitu. Nah, di sebelah kiri kan anoda. Nah, yang terlibat di anoda itu kalau kalian lihat di sini Zn dan Zn2+. Benar ya? Zn
dan Zn2+. Berarti di bagian sebelah kiri ini, dari notasi sel, kita tuliskannya Zn dan Zn2+. Karena Zn dan Zn2+ sama-sama terlibat di satu reaksi yang sama, yaitu reaksi oksidasi, dan terjadinya sama-sama di anoda, dibatasinya oleh satu garisnya. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang di katoda, sebelah kanan nih, nah yang si katoda itu, yang terlibatnya itu adalah Cu2+ dan Cu. Berarti kita tuliskannya di notasi sel bagian katoda ini adalah Cu2+ terus Cu. Gitu. Cu2+, Cu. Nah, di antara Cu2+ dan Cu dibatasinya oleh satu garis karena sama-sama terlibat di katoda atau sama-sama reduksi lah gitu. Nah, sedangkan untuk membatasi antara yang anoda dan yang katoda dibatasinya oleh garis 2. Nah, ini yang dimaksud dengan notasi sel. Jadi nanti kalau diminta, tuliskan notasi sel dari reaksi sel berikut, misalnya gitu. Nah, kalian tinggal tulis aja, oksidasi dulu, baru yang reduksi gitu. Jadi kalau kalian lihat ini kan oksidasi ya, Zn ke Zn2+, terus Cu2+ ke Cu berarti turun kan? Berarti tulisnya oksidasi, reduksi gitu. Udah, hanya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang ditanyain, berarti pembelajaran untuk hari ini cukup segitu dulu untuk sel volta. Nanti kalau mau ditanyain boleh lewat WA. Nanti akan aku jelasin lagi. Gitu ya. Terima kasih udah hadir di Zoom hari ini. Kita akan ketemu hari Kamis depan. Ya udah. Wassalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam.